penting. Beri tepuk tangan yang meriah, teriakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Beri tepuk tangan, silakan duduk saudara. Ya, silakan duduk semua. Terima kasih ya semua pelayan Tuhan, khususnya bersyukur pada Tuhan karena kasih karunia dan anugerahnya. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan, angkat tangan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang nyatakan hadiratnya, dan kita akan diberkati. Selamat sore yang sudah onset, sore yang online. Tadi dengar saya onset ada juga dari luar kota. Dari mana ya tadi ya? Semarang. Benar ya, ada dari Semarang ya. Di mana Semarang saya nggak lihat. Ya dari Semarang saudara ya. Ada dari Wonogiri, ada dari Klaten. Ya semua diberkati Tuhan lah. Yang pertama kali ikut hadir diberkati. Nah, hari ini kita akan belajar. Saya percaya salah satu yang sangat penting. Temanya apa saudara? Temanya apa saudara? Keuangan yang apa? Melimpah dalam keluarga. Saya ulangi sekali lagi, temanya apa? Keuangan yang melimpah dalam keluarga. Sekali lagi biar kita tertanam. Apa saudara? Keuangan yang melimpah. Pertanyaan saya, bisakah ya dalam keluargamu mengalami keuangan yang melimpah? Coba renungkan, katakan. Bisa enggak? Ya, bisa enggak saudara? Sekali lagi bisa enggak? Siapa yang percaya bisa, katakan. Nah, luar biasa. Ya, kita harus ya bisa punya iman saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita percaya, asal kita juga taati petunjuk Tuhan, nasihat Tuhan. Yang diperintahkan dilakukan harus dilakukan. Yang dilarang jangan dilakukan. Kalau terlanjur ya dilakukan, ditinggal, bertobat. Dan saya percaya Tuhan akan berikan kasih karunia saudara. Kita akan saksikan satu video kesaksian yang saya percaya itu spektakuler saudara. Ya keluarganya mengalami kelimpahan. Sebelumnya kekurangan diubah menjadi kelimpahan. Saudara tangkap sungguh-sungguh. Apalagi juga saudara yang sedang mengalami pergumulan ya keuangan dalam keluarga saudara. Shalom, nama saya Sari, saya Jemaat Keluarga Allah Solo. Saat ini saya mau menyaksikan kebesaran Tuhan di hidup saya. Bermula dari tahun 2015 setelah saya menikah, saya memulai usaha. Usaha saya saat itu dari nol dibawa Tuhan naik, diberkati luar biasa. Dari yang cuma omsetnya ratusan ribu sampai tiap bulan itu sampai ratusan juta. Tapi saat itu semua yang Tuhan beri, berkat Tuhan saya pakai untuk kesenangan saya sendiri. Akhir tahun 2019 usaha saya hancur. Semua yang saya miliki, mobil, rumah, semuanya itu habis, nggak bersisa. Dan Tuhan seperti ngomong di hidup saya, buat apa saya berkati kamu kalau kamu nggak bisa jadi berkat? Saat itu saya benar-benar hancur, kecewa pada diri saya sendiri, putus asa, sudah nggak ada harapan lagi buat hidup. Sampai beberapa kali itu saya sempat mau mengakhiri hidup. Di saat saya mau mengakhiri hidup itu, saya ingat kalau saya masih punya Tuhan. Akhirnya saya cari Tuhan di gereja. Saya datang ke Gereja Keluarga Allah Solo. Waktu saya masuk ke pelatarannya gedung gereja itu, saya sudah merasa hati saya itu kayak teriris-iris. Saya nangis dari awal di depan itu sampai masuk pujian, penyembahan, firman Tuhan disampaikan. Sampai selesai itu saya nangis terus. Begitu berulang-ulang sampai berbulan-bulan itu saya kayak diperes gitu ya, kayak semua sakit kepahitannya. Tapi setelah itu pandemi menyerang, jadi gereja lockdown, nggak bisa ibadah onsite. Saya kayak kebingungan karena saya merasa nggak ada damai gitu. Jadi saya cari-cari khotbah itu lewat YouTube. Saya cari khotbah Pak Obaja, Pak Jo, dan Bunita. Sampai akhirnya saya ketemu khotbah Bunita. Khotbah Bunita itu benar-benar sangat memberkati luar biasa di hidup saya. Semuanya seperti jadi rema di hidup saya. Ada satu yang benar-benar mengubah hidup saya saat ini. Saat itu Bunita menyampaikan, gimana sih caranya dengar suara Tuhan? Bunita ngomong, kalau kamu pengen dengar suara Tuhan, doa puasa 100 hari. Di saat kamu berpuasa, kamu tambahin jam doa kamu tambahin jam baca firmanmu. Lakukan itu selama 100 hari.
nanti kamu pasti bisa dengar suara Tuhan. Kalau dalam 100 hari itu kamu masih nggak bisa nangkep, nggak bisa dengar suara Tuhan, berarti ada yang salah. Kamu datang nanti ke saya gitu. Jadi saya tangkap itu, saya mau buktikan. Setelah itu saya melakukan doa puasa. Pada saat awal-awal saya mulai doa puasa itu, suami saya sudah bekerja di perusahaan yang dia itu baru masuk sekitar 3 bulanan. Saya kayak Tuhan tuh ngomong kalau suami kamu tuh harus keluar dari situ. Tapi waktu itu saya masih belum mengerti gitu ya, kenapa disuruh keluar gitu. Tapi setiap hari semakin diteguhkan kenapa suami saya tuh harus keluar. Saya ngomong ke suami saya, sepertinya kayaknya harus keluar gitu ya dari perusahaan ini. Tapi suami saya masih enggan gitu. Sampai suatu malam saat saya doa, saat saya ikut Pondok Daud online, Tuhan seperti ngomong, harus keluar saat ini juga gitu. Tuhan udah tunjukkan kenapa sih harus keluar, lingkungannya tuh nggak baik gitu. Tapi saya masih berkompromi gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan, suami saya nggak mungkin ikut arus mereka. Tuhan mesti lebih tahu dong suami saya itu sifatnya seperti apa. Waktu itu Tuhan ngomong jelas ke saya, oh ya saya tahu suami kamu seperti apa, suami kamu orang yang baik. Tapi kalau lama-kelamaan, tiap hari berkubang di lumpur, pasti bakal kena lumpur juga gitu. Saya kaget, saya benar-benar merasa, oh ini pasti dari Tuhan. Karena saya nggak punya pikiran semacam itu. Besoknya saya sampaikan ke suami saya, walaupun ada sedikit pertentangan, tapi puji Tuhan beberapa hari kemudian suami saya resign. Nggak berhenti sampai di situ. Setelah resign, ada perasaan lega di hati saya. Tapi suami saya jadi nganggur kan gitu. Duh gimana ya ini, nggak ada pemasukan gitu. Tapi saya masih terus lakukan doa puasa. Saya ikut Pondok Daud online terus sampai Tuhan kayak kasih peneguhan buat saya kalau bakal Tuhan kasih jalan. Suatu malam saya lagi ngobrol gitu, doa sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau berkehendak, tolong gantikan pekerjaan suami saya yang hilang ini dengan pekerjaan yang baru, pimpinan yang baik, teman kerja yang baik, lingkungan yang baik, semua yang baik yang berasal dari Engkau gitu. Di saat saya lagi ngobrol, saya lagi doa sama Tuhan, di dalam hati kecil saya tuh kayak nyelip ngomong ke diri sendiri gini, kok saya pinginnya suami saya ini kerja di tempat pimpinan yang pertama kali suami kerja dulu, tapi kok kayak juga nggak mungkin ada pimpinan yang seperti itu. Saya ngomong ke diri saya sendiri seperti itu saat saya berdoa. Singkat cerita, nggak berapa lama setelah saya berdoa, mungkin 2 atau 3 hari, nggak ada angin, nggak ada hujan, dengan secara ajaibnya pimpinan yang tadi nyelip di dalam hati saya itu tiba-tiba menghubungin suami saya. Dan nggak serta-merta itu aja, bahkan menawari pekerjaan ke suami saya. Saat itu ditawarin gaji 3 kali lipat dari awal pertama kerja dulu. Dan nggak cuma itu, ditawari juga promosi naik jabatan. Kita sungguh luar biasa banget buat saya itu gitu. Karena seminggu kemudian suami saya udah bekerja. Dengan cepatnya Tuhan jawab dengan doa saya gitu. Dan nggak berhenti di situ, Tuhan mulai bukakan jalan buat saya, mulai usaha saya yang baru, saya pegang bersama kakak saya, yang awalnya itu kita cuma jualin produknya temen, tapi sekarang sudah mulai bisa produksi dibawa naik dari 10 baju, produksi naik lagi jadi 50 baju, sampai detik ini kita sudah bisa produksi ribuan baju, dan itu luar biasa sekali karena saya pikir sudah nggak akan bisa mulai lagi gitu, tapi Tuhan benar-benar luar biasa bekerja di hidup saya. Dan baru beberapa bulan yang lalu, mungkin 2 bulan yang lalu, saya tanya ke suami saya gitu buat memastikan sebenarnya berapa sih gaji yang dia terima saat ini. Dan ajaibnya suami saya jawab gaji dia yang saat ini dia terima adalah 15 kali lipat dari gaji pertama dia dulu. Itu benar-benar luar biasa banget di hidup saya, karena seumur hidup suami saya nggak pernah terima gaji sebesar itu gitu. Dan nggak cuma berhenti sampai di situ, tiap kali ada rema gitu di gereja keluarga Allah, saya selalu tanggepin gitu, karena kayak Tuhan benar-benar ngomong di hidup saya. Saya mulai taat perpuluhan, saya mulai memberikan persembahan dengan sukacita. Bahkan ketika Pak Ubaja mendorong gitu buat ada bantuan ke bencana NTT, saya mulai ikut gitu, saya mulai tergerak. Terus waktu Pak Ubaja ngomong, ayo berkati orang tuamu mumpung mereka masih ada, saya mulai tanggapnya itu juga. Yang awalnya saya memberkati orang tua saya males-malesan, bersungut-sungut, saya mulai berkati dengan sukacita, karena semua yang Tuhan berikan saat ini itu benar-benar berasal dari Tuhan. Karena untuk Tuhan, saya kembalikan sama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak
Saudara semua tanggapin, responi semua apa yang Tuhan kehendaki di hidup kita. Ikuti terus kegerakan di keluarga Allah. Dan pastikan bahwa ketika Anda menanggapinya, maka berkat dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Ya, luar biasa sekali. Saudara perhatikan ya, Ibu Sari mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya nggak tahu ya datang pondok ya, karena ini jemaat Solo, saudara. Ya, diberkati. Ya, datang nggak datang diberkati. Tapi jadi contoh yang luar biasa memberkati setiap kita. Kita bisa belajar dari sini. Sekali lagi, kita punya Tuhan yang berkuasa, yang berjanji dan mengenapi janjinya, yang punya rencana bisa membawa kita pada rencananya, yang tidak pernah gagal dalam karyanya. Saudara tangkap dulu. Sebab ada orang kadang terkapar, sudah merasa nggak punya jalan keluar, nggak mungkin bisa lagi diatasi, mungkin sudah hancur ini dan itu. Tapi kita bisa lihat di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kepastian. Betul saudara ya? Saya lihat saksian ini luar biasa karena dapat banyak pelajaran. Yang pertama tadi 2015 mulai kerja. Baru mulai loh saudara. Lalu diberkati. Tuhan itu suka memberkati. Sayang lupa Tuhan setelah diberkati. Masih ingat ya? Dan akhirnya tahun 2019 terkapar. Hancur lagi. Kenapa? Berkat itu dari Tuhan. Kita harus melekat pada sumber berkat. Jangan belum diberkati nggak melekat, nggak dapat berkat. Sudah diberkati jangan malah jauh dari Tuhan. Kehilangan sumber. Saya tidak tahu saudara gimana, tapi yang belum, saudara dalam Tuhan ada anugerah, ada pertolongan, ada kasih karunia. Tapi setelah diberkati, jangan sampai saudara mulai jauh dari Tuhan. Saudara nanti akan jauh dari berkat, jauh dari anugerah, jauh dari kasih, seperti dialami. Ya kalau sudah ngalami seperti dia, terkapar lagi karena jauh dari Tuhan, jangan takut juga tadi mulai kembali pada Tuhan. Ibadah sungguh-sungguh saudara. Lalu juga Pondok Daud saudara. Firman Tuhan ditangkap saudara. Dipercayai saudara. Ada dikatakan tentang doa puasa. Waktu dikatakan ya Bu Lita engkau akan bisa dengar suara Tuhan. Dan dia lakukan firman Tuhan. Perpuluhan dia lakukan saudara. Perintah Tuhan dia lakukan saudara. Luar biasa tekun terus di dalam Tuhan saudara. Dan Tuhan bicara sungguh-sungguh. Tuhan kita itu Tuhan yang bisa berbicara. Tuhan kita itu Tuhan yang bisa memberi petunjuk. Tuhan kita itu Tuhan yang bisa memberi pertolongan. Ya sekali lagi Tuhan nuntun kita luar biasa sekali. Gak masuk akal loh saudara. Suaminya suruh keluar dari pekerjaan loh. Dia itu sedang terkapar loh saudara. Dia keuangannya dia sendiri sedang hancur. Sekarang suaminya yang masih kerja disuruh keluar. Kadang-kadang perintah Tuhan kalau dipikir secara otak itu tidak masuk akal. Saudara betul nggak? Dia sudah terkapar, sudah terpuruk keuangannya. Kalau suaminya ini mungkin kan sumber yang kedua. Sampai keluar lagi mana? Dengar ya, perintah Tuhan itu selalu lebih benar dari keadaan yang kelihatan. Perintah Tuhan itu selalu lebih benar dari otak kita, pikiran kita. Firman Tuhan itu lebih benar. Kadang-kadang kita aja nggak ngerti tujuannya. Bersyukur waktu dia gumul Tuhan ingatkan. Karena di tempat kerja suamimu lingkungannya tidak baik. Pergaulannya tidak baik. Kalau diterus-teruskan suaminya nanti mungkin kecantol, gombel gitu saudara. Mungkin gitu saudara. Rusak hidupnya atau kecantol, pinjol gitu saudara. Lah saudara hebatnya dia itu berani taat. Dengar ya, ketaatan itu lebih penting dari kepandaian. Betul. Dia hitung-hitung merasa nggak mungkin, nggak akan jadi. Dan waktu keluar, ya suaminya pertama juga ya berat sekali. Tapi akhirnya sepakat dua-dua ikuti Tuhan. Dan Tuhan lakukan yang luar biasa. Tadi ya dia dalam hati saya percaya sudah diberitahu. Kembali pada bosnya yang dulu. Ingat ya saudara. Tapi diteguhkan malah bosnya yang telepon dengan dia. Disuruh kerja lagi. Gajinya 3 kali lipat. Betul saudara? Apa ada loh saudara? Betul nggak saudara? Lalu kedudukannya dinaikkan lagi. Saya percaya kok bosnya mau itu. Satu saudara tangkap. Pasti dia kerjanya dulu baik. Ya sudah keluar pun masih dicari bosnya. Masih diminta dan pasti kerjanya benar. Pasti kerjanya jujur. Pasti kerjanya baik. Jadi kalau saudara kerja juga sama. Harus jujur.
harus baik, harus menguntungkan perusahaan di mana kita kerja. Harus saudara. Nah kalau seperti itu saudara jadi orang yang dibutuhkan. Seperti Yusuf. Saudara ingat ya, Yusuf ya dimanapun dia dibutuhkan. Dimanapun kedudukannya ditingkatkan saudara. Luar biasa. Setelah itu pekerjaannya diberkati. Dia sendiri loh saudara ya. Tadi bilang mulai lagi berintis 10 potong baju. 20 potong baju. 50 potong baju. Dan ternyata setelah itu ribuan baju. Ribuan pakaian. Dia dipulihkan, diberkati lebih lagi dari sebelumnya. Suaminya diangkat. Gajinya berapa? Berapa? Masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Apakah itu bisa terjadi dalam keluargamu? Nah, saudara, pertanyaan apakah saudara yakin itu bisa terjadi dalam keluargamu? Tergantung saudara. Kalau saudara ikuti Tuhannya sungguh-sungguh, arahan Tuhan sungguh-sungguh, ya lakukan sungguh-sungguh, percaya Tuhan akan bawa dari kasih karunia pada kasih karunia, dari anugerah pada anugerah, dan itu satu yang luar biasa. Saya sengaja tertarik karena ini contoh yang baik sekali untuk setiap kita. Kita mau ngalami, dia sudah ngalami. Dia itu wanita atau pria tadi? Wanita, bisa dipakai oleh Tuhan membawa kelimpahan dalam keluarganya, dalam rumah tangganya. Setiap saudara wanita, jangan pikir aku wanita Pak ya, keuangan kayak suamiku lagi. Enggak saudara, perempuan wanita bisa dipakai juga oleh Tuhan, bawa kelimpahan dalam keluarganya. Sekarang saya juga mau kasih contoh lagi saudara di Alkitab. Kalau tadi di kesaksian, sekarang saudara, di Alkitab ada wanita yang membawa kelimpahan luar biasa dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Siapa namanya? Siapa namanya? Kalau tahu namanya dikasih apa ya? Aku baca ya. Pokok ada ya surprise kalau tahu namanya. Ya enggak, yang saya maksud saya aja enggak tahu kok namanya. Karena hanya tidur di Alkitab perempuan saudara, janda seorang nabi. Namanya kan enggak tahu saudara. Maka saya juga enggak tahu siapa saudara. Janda seorang nabi, bukan hanya janda nabi. Kalau suaminya banyak lah itu janda nabi. Janda seorang nabi, katakan 1, 2, 3. Janda seorang nabi. Sekali lagi, janda seorang nabi. Saya ajak saudara baca, kita akan lihat juga ngalami kekurangan, bahkan berat sekali. Tapi akhirnya breakthrough saudara. Akhirnya ngalami sesuatu yang luar biasa. Ya, kelimpahan terjadi. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukannya kepada siapa saudara? Elisa, sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati. Suaminya mati, boleh dikatakan ya sudah tidak bisa buat apa-apa lah saudara ya. Mati secara fisik saudara, tapi juga bisa digambarkan suamiku sudah mati imannya, suamiku sudah mati keberaniannya, suamiku sudah mati kesempatannya. Sudahlah macam-macam. Oh saudara, sudah nggak bisa lagi berbuat apa-apa, sudah mati, baik kematian sesungguhnya ya, hidupnya atau mati kesempatannya. Dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Dulunya suaminya adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang apa? Takut akan Tuhan saudara. Ternyata hamba Tuhan sampai titelnya nabi loh saudara. Takut akan Tuhan loh saudara. Bisa kekurangan loh. Keluarganya bisa sampai ya sangat menderita sekali loh saudara. Akan tetapi sekarang dikatakan apa? Penagih hutang. Apa saudara? Penagih hutang. Ini mungkin tukang pelecet itu loh saudara ya. Ngutangi terus numpuk sampai tidak bisa bayar. Penagih hutang atau tukang pelecet sudah datang saudara. Mungkin bawa apa ya? Tukang tagih itu namanya apa ya? Debt collector lah, itu apa mungkin ngalami saudara, dikejar-kejar debt collector saudara. Debt collector sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku, mencari budaknya. Kadang-kadang itu toh,
Ya, mobilnya diambil, sepeda motornya diambil, apa diambil. Ini malah sampai anaknya saja diambil. Saudara, akan diambil untuk menjadi budak. Mungkin sudah diancam ya, 1 minggu lagi ya, kamu tidak bayar ya, anakmu aku ambil jadi budak untuk membayar. Mungkin ada yang ngalami ya, 1 minggu ya, engkau enggak kembalikan ya, mobilmu aku ambil lagi misal, dan macam-macam begitu saudara ya. Itu luar biasa sekali saudara. Sekali lagi anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, hamba Tuhan pun kadang bisa mengalami seperti ini. Saya tidak tahu setiap saudara saat ini sedang mengalami seperti ini atau tidak. Tapi menurut saya mungkin ada atau tidak saudara? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak usah munafik, ada menurut saya. Tapi harapan saya hari ini saudara mengalami pembalikan. Hari ini saudara mengalami kebangkitan. Hari ini saudara mengalami breakthrough, terobosan. Seperti tadi ya Ibu Sari, seperti istri seorang nabi saudara. Itu luar biasa. Lalu ayat berikutnya 2. Jawab Elisa padanya, apakah yang dapat ku berbuat padamu? Beritahukan padaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya satu apapun di rumah. Sudah ya merasa enggak punya apa-apa di rumah, habis enggak bisa bayar utang gitu saudara, kecuali sebuah buli-buli ya berisi minyak, mungkin hanya tinggal sepeda satu lah mungkin gitu saudara, mungkin apalah pokok gitu ya saudara. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana dari luar ya, daripada tetangga-tanggamu ya, bejana kosong tapi jangan terlalu sedikit ya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk ya. Lalu tuangkan minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ya ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang saudara. Jadi dia merasa sudah tidak punya apa-apa, hanya sedikit saja minyak dalam buli-buli saudara. Tapi juga akan sekarang pinjam bejana dari luar supaya bisa terjadi mujizat, pemulihan luar biasa saudara. Itu bisa bicara banyak saudara. Oh cari saudara, dari mungkin tetanggamu, dari mana pokok gitu saudara, yang nanti bisa dipakai untuk membuat pemulihan, mungkin ya pengetahuan, mungkin terobosan dan macam-macam. Pergilah perempuan itu daripadanya, tutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana padanya, sedang ia terus menuang. Bertindak dengan iman, seperti tadi kesaksian, bertindak dengan iman saudara. Dia sudah datang pada hamba Tuhan ya Elisa, hamba Tuhan Elisa memberikan petunjuk ya yang bisa dilakukan dalam Tuhan. Dia melangkah dengan iman. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah padaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya pada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ya kalau dia sudah ya penuh, hanya cari berapa, tinggal carinya, pinjamnya ya sesuai itu penuh semua. Ya kalau sudah di luar itu enggak ada lagi. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan pada abdi Allah, dan orang itu berkata, hamba Tuhan berkata, pergilah apa? Jual minyakmu. Pergilah apa? Jual minyakmu. Sekali lagi, pergilah apa? Jual minyakmu. Bayarlah hutangmu. Saudara akan diberkati. Kalau ada hutang, bayar saudara. Ya itu dari Tuhan. Tuhan senang diberkati oleh Tuhan, tapi juga konsekuen, jujur, betul saudara ya. Jangan sudah diberkati, merasa aku tidak punya apa-apa, masih macam-macam. Jangan saudara ya, bayar, muliakan Tuhan, dan hiduplah dari apa? Lebihnya. Hidupnya dari apa? Dari apa? Lebihnya itu artinya melimpah. Dari lebihnya, ini lebih, baru hutang masih lebih, untuk kebutuhan hidup sehari masih lebih, untuk makan minum semua masih lebih, hidup dari lebih, cari kekurangan saudara, terjerat mungkin pinjol saudara, oh ditagih ya, oh tukang pelecet saudara. Akhirnya sekarang terjadi mujizat, terjadi pemulihan saudara, sampai saudara lunas hutangnya saudara, bahkan hidupnya limpah.
kelimpahan, hidup dengan limpah, hidup yang bisa jadi berkat engkau serta anak-anakmu. Jadi luar biasa. Dari kisah ini sekali lagi saudara, kita bisa belajar ada wanita. Kan istri Nabi toh saudara, betul nggak saudara? Ada wanita. Bahkan kalau ini suaminya sudah mati saudara, sudah nggak bisa diharapkan lagi saudara. Tapi dalam nama Tuhan Yesus janganlah putus asa saudara. Di dalam Tuhan ada pertolongan, ada pertolongan, ada pertolongan, ada mujizat, ada pembalikan. Saudara bisa dipakai. Bawa pemulihan dalam keluargamu, bawa pemulihan keuangan dalam keluargamu, sampai merubah kekurangan jadi kelimpahan. Saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Iya, asal kalau saudara pelajari, datang kepada Tuhan dan datang ke tempat yang benar. Tadi dia mau cari pertolongan Tuhan, lalu dia tidak cari tempat yang salah, saudara. Tidak cari banyak. Ada orang menjual diri misalnya, itu salah. Ada orang sudah utangnya lagi ditambah, gali lubang tutup lubang. Ada orang mencuri macam-macam. Jangan berhala, jangan saudara. Terus dalam Tuhan, cari Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan bisa memberi pengarahan, mengerti tentang hal itu. Dan saudara ngalamin breakthrough, terobosan. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Amin saudara, amin. Sekarang saya ingin ngajak saudara belajar langkah-langkahnya sedikit secara praktis ya. Kalau saudara sudah business woman, ya usahanya sudah besar, mungkin pembukuan saudara, cara saudara sudah lebih canggih. Tapi di gereja karena ada yang sudah pengalaman, ada yang baru, untuk berusaha sesederhana mungkin saudara. Jadi gimana merubah kekurangan jadi kelimpahan? Sekali lagi, jadi bagaimana caranya merubah keuangan dari keuangan keluarga saudara dari apa? Kekurangan menjadi kelimpahan. Dari apa? Kekurangan jadi kelimpahan. Sekali lagi, apa? Kekurangan. Nah, gimana? Ya, saya berusaha doa sederhana saja. Yang pertama ya saudara, atau A gitu saudara, meningkatkan pemasukan. Ya ditingkatkanlah, kurang nggak cukup, ya ditingkatkan pemasukannya saudara. Ya itu langkah pertama, sehingga dari tidak cukup jadi cukup. Betul nggak saudara? Dari cukup malah jadi lebih saudara. Meningkatkan apa? Meningkatkan apa? Saya mau tanya pada saudara, selama ini pemasukan dalam keluargamu tetap macet, malah turun atau naik? Nah, tapi uji saudara, otomatis kita akan lepas kalau pemasukannya tambah. Setuju? Setuju? Ya kalau tambah terus kan jadinya limpah toh saudara. Betul nggak? Gimana pemasukan bisa tambah? Ya benar, jangan dikeluarin ya kalau saya belum ngomong. Yang pertama ya kerja, saudara. Jangan nganggur, jangan males, jangan tidak kerja. Doanya kuat, mau doanya tadi ikut doa puasa 100 hari, saudara. Gak kerja ya gak bisa diberkati Tuhan. Betul gak saudara? Suaminya gak kerja, gak bisa diberkati, gak ada gaji naik. Wong sudah gak kerja, dia sendiri gak kerja, merintis dari 10, 20, 50, gak kerja ya Tuhan gak bisa berkati saudara. Karena kerjalah maka Tuhan bisa berkarya, maka Tuhan bisa berkati. Karena apa? Kerja. Setuju? Setuju saudara? Kerja. Kataan sebelah dulu, kerja. Ayo kamu kerja enggak? Tanya dulu saudara. Enggak kerja jangan berharap kelimpahan. Sudah pasti kekurangan. Wong tiap hari ciak terus. Betul enggak saudara? Tiap hari makan terus kok. Ada kebutuhan terus kok. Enggak ada pemasukan gimana? Ya saudara, kerja sekarang dada sendiri. Ayo kerja. Ya betul saudara. Yang enggak kerja hari ini ambil keputusan. Kerja. Karena Tuhan berkata, enggak tahu ayatnya ada enggak. Kalau kita malas, enggak kerja, enggak dikasih makan, enggak diberkati, itu Tuhan loh yang ngomong. Ada enggak ya ayatnya ya? Ya ada luar biasa. Beri tepuk tangan untuk media.
Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ini bukan ayatnya, tapi ini ya sedulur lah gitu, saudara. Kerja saja kerja yang rajin. Kerjanya malas banget. Dikasih tugas gak dikerjakan, malas banget, saudara. Oh, harusnya 1 hari selesai, 1 minggu belum tentu selesai. Ya itu gak bisa maju. Kerja, bahkan kerja yang rajin. Katakan, kerja, bahkan kerja yang rajin. 1, 2, 3. Kerja yang rajin. Jadi uji dulu ya, kerja enggak? Kalau enggak kerja, bertobat, mulai kerja. Pak, sudah cari kerjaan enggak bisa kok. Doa, Tuhan bisa buka jalan. Usaha, bukan hanya doa. Tuhan beri aku pekerjaan. Enggak pernah ngelamar kok, bagaimana? Loh Pak, umurku sudah 60, ngelamar di mana-mana enggak bisa. Dunia enggak bisa, Tuhan bisa. Setuju? Tuhan bisa. Kerja, buka apa Pak? Doa, minta hikmat Tuhan, belajar dengan orang lain. Nanti saudara bisa mulai buka usaha. Ya kecil-kecilan seperti tadi, baju cuma 10, 20, betul saudara ya. Harinya ribuan. Yang penting diawali pertama kerja. Ya, nanti tolong dicarikan ya, malas jangan dikasih makan ya. Karena ini penting untuk setiap kita. Biar yang malas gak nyalah ke Tuhan. Tuhan kok gak berkati. Tuhan ngomong, aku sudah ngomong, kamu malas gak kerja, rata kasih makan. Ya sudah toh saudara, betul gak? Betul. Hati simpan penuh keinginan tapi sia-sia. Sedang hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang malas kadang mulu-mulu. Wah ini tidak bisa saudara. Ya kerja. Ya saudara. Kerja pun kerja keras. Bukan kerja malas. Amin. Katakan kerja keras. Kerja keras. Kerja keras. Saudara perhatikan banyak sekali orang yang sukses. Saudara perhatikan semua ya. Mereka bukan orang yang malas. Satu, bukan orang nganggur. Tapi juga bukan orang yang malas. Kerjanya rajin. Petrus itu dipilih oleh Tuhan untuk jadi hambanya karena dia orang rajin. Biarpun gagal, semalaman cari ikan, nggak dapat ikan, tapi dia masih membasuh jalannya, diperbaiki karena besok mau dipakai lagi supaya hasilnya maksimal dan luar biasa sekali, saudara. Kerja yang rajin. Amin, saudara. Kerja yang rajin. Kalau saudara lihat orang yang rajin, saudara ya pastilah. Saudara kerja malas dengan raja rajin, hasilnya banyak mana? Sudah toh? Gak kerja gak dapat uang, kerja dapat uang, kerja rajin dapatnya lebih banyak. Tadi saya dikasih ya contoh banyak sebenarnya. Oh ini dulu aja, saudara apa ya? Ea Adeboye, saudara. Itu kalau saudara bisa perhatikan ini pelayanan loh ya saudara. Wah kalau saudara lihat sampai jam kerjanya sulit juga. Dia terus doa itu ya kerja loh saudara. Kerja. Banyak Satis Kumar waktu saya ke India. Dia orang yang pekerja. Saudara lihat di mana-mana, saudara. Orang yang bekerja, saudara. Jadi sekali lagi kerja rajin. Kerja keras sampai bosmu berkata, ini loh karyawanku yang rajin. Jangan sampai ini loh karyawanku yang malas. Jangan sampai. Ya toh ya. Ya boh ya. Saudara sampai dicap apa? Rajin. Cik Meni punya karyawan rajin dan malas, pilih mana? Rajin. Upahnya lebih besar yang malas atau yang rajin? Kerja sendiri, rajin dengan malas beda apa enggak? Beda. Tanamkan dulu ya. Kerja rajin, pelayanan rajin. Pokok harus yang rajin. Rajin pangkat kaya katanya gitu saudara. Amin. Rajin. Saudara kalau perhatikan saya aja jadi pendeta ya sama. Sampai kadang nggak tahu kok jamnya. Jam kerja itu saya nggak ada lagi jam berapa sampai jam berapa nggak ada. Ya pokok seadanya waktu buat berjuang, buat bergumul, buat berjuang, buat bergumul, terus saudara. Jadi saat ini dalam nama Tuhan Yesus roh malas dibuang.
Katakan roh malas apa? Dibuang. Roh malas apa? Dibuang. Kerja, katakan lagi. Kerja yang rajin. Ya, tangkap dulu ya. Kerja itu yang pertama rajin. Kedua, kerja yang cerdas, pinter. Kerja yang pinter. Saudara, itu penting sekali. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Boleh rajin, tapi bodoh banget. Lah, sama saja saudara. Ya, itu tidak bergunanya, tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah tinggal. Intinya selain saudara rajin, harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Harus pandai. Makin pandai hasilmu makin banyak. Makin ya bodoh hasilnya makin sedikit. Bukan hanya sedikit saudara. Malah kadang-kadang karena kerja rajin tapi bodoh, keliru terus malah bangkrut. Karena salah terus, rugi terus. Justru bangkrut. Harus kerja, harus belajar, harus pandai, belajar. Saudara kerja apapun, kerja ya ayam goreng lah. Harus belajar gimana buat ayam gorengnya makin enak. Orang datang langsung kepincut ingin makan lagi gitu. Makin orang harus belajar. Belajar itu luas kok. Belajar bisa kalau saudara punya teman yang pandai, boleh belajar dengan dia. Kalau enggak sekarang online, wah itu untuk belajar sudah luar biasa sekali saudara. Di online itu mau belajar apapun banyak sekali ada. Dulu saya kesulitan karena enggak bisa bahasa Inggris. Buku-buku ya yang bagus-bagus mayoritas bahasa Inggris. Tapi sekarang saya mulai sudah enggak terlalu bingung untuk belajar. Karena mayoritas ya sudah ada di online yang bahasa Indonesia. Tambah lagi saudara, ChatGPT. Kalau saudara mungkin banyak yang tidak ngerti. Saudara yang tahu di online itu ada ChatGPT. Itu AI saudara. Tanya apa saja langsung keluar gitu saudara. Saya kalau di rumah mau tanya apa langsung keluar. Langsung ada jawaban. Seperti punya asisten. Seperti punya orang yang ngajari banyak sekali. Dan cepat sekali saudara belajar. Intinya saya ajak saudara belajar. Jangan saudara salah terus. Jangan ya bisanya itu terus. Dunia majunya cepat. Saudara tidak banyak belajar. Biarpun saudara tidak mundur ya. Saudara ketinggalan sama dengan mundur. Kerja apapun saudara. Kerja sendiri. Ikut kerja perusahaan orang lain. Kalau saudara nggak banyak belajar. Sudah percaya dilanggar orang lain. Bahkan akhirnya saudara bisa ketinggalan. Akhirnya saudara bisa ditipu. Akhirnya saudara bisa nggak laku. Akhirnya saudara bisa di PHK. Alkitab berkata, rajin tanpa pandai pun seringkali sia-sia. Loh, kalau punya perusahaan, karyawannya rajin banget, tapi bodoh banget, keliru terus. Nah, saudara senang atau senep? Pembantu rumah tangga lah situ saudara. Pembantu rumah tangga lah, mungkin orang banyak ya saudara. Pembantumu rajin banget, mau disuruh bangun jam 1 oke, saudara. Ya, mau disuruh kerja apa oke. Tapi keliru terus. Oh, senep toh? Saya mau tanya saudara. Saudara kerja tapi banyak belajar apa enggak? Hei. Ya masih sore ini apa? Ini dari dulu. Dari engkong emakku puluhan tahun. Ya gini. Ketinggalan zaman. Harus belajar. Berlatih. Makin profesional. Dunia internet saudara. Kalau saudara enggak maju, saudara akan terlindas. Bukannya kita terlindas. Belajar. Tapi kalau saudara makin maju, makin pandai, tiba-tiba saudara dibawa internasional. Tiba-tiba saudara dibawa mendunia. Cepat sekali. Karena dunia internet itu dunia seperti jari kecil. Kalau dulu saudara pintar bisa hanya di Solo saja, langgananmu atau apa. Tapi beda. Kalau saudara pandai sekarang itu langgananmu bisa seluruh dunia. Maka harus kerja. Tuhan pernah berkata pada saya sering khotbahkan, sekalipun gereja sudah maju, harus terus belajar. Saya sering berkata, sekalipun saya SMP 1, ya, tapi Tuhan bisa tolong saya, gereja bisa maju, namun saudara jangan ikut-ikut.
Rapopo, sekolah mau baca cuma SMP 1 aja bisa maju kok. Aku ndak usah sekolah tinggi-tinggi. SMP 2 sudah lebih dari mau baca, lebih jos. Keliru. Sekalipun saya pendidikan SMP 1, tapi saya belajar. Itu hanya sekolah secara sekulernya saja SMP 1. Tapi hidup saya itu hidup yang terus belajar sampai sekarang. Saya belajar dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan. Saya belajar dengan hamba-hamba Tuhan se-Indonesia yang saya anggap bagus. Saya tidak mau itu belajar di luar negeri, di Korea, di Bogota, di India, di Nigeria, belajar. Amin. Jangan pokok isone yo ini dari dulu memang isonya gini, itu harus hilangi. Saudara percaya enggak? Kalau saudara mau belajar, saudara makin pandai. Percaya enggak? Percaya enggak? Kalau pendidikannya rendah, bisa enggak? Belajar lalu makin lama makin pandai. Saya aja SMP 1. Kalau umurnya sudah tua, bisa enggak? Bisa. Siapapun bisa. Tinggal mau apa enggak? Apalagi saudara saat ini yang sedang ketinggalan. Ayo belajar, berjuang, tingkatkan kualitas. Tingkatkan kalau saudara produk-produk saudara ditingkatkan. Tingkatkan kemampuan. Saudara akan terus naik. Kerja rajin harus ditambah kerja pinter. Katakan, kerja rajin harus ditambah kerja pinter. Setuju? Nah, jadi harus belajar apa enggak? Harus rajin apa enggak? Rajin ya harus banyak belajar juga. Amin. Kata sebelah jangan lupa ya. Ayo belajar. Ayo belajar. Kalau enggak mau belajar sekarang harus belajar. Mau belajar pakai media enggak bisa apa? Sampai sekarang ada loh orang yang gadget saja belum bisa. Itu enggak mau belajar, merasa angel sudah. Kalau angel terus ngomong angel terus mikir angel terus ya enggak usah. Punya iman, bisa. Punya iman, bisa. Punya iman, bisa. Nantilah Tuhan tolong. Tambah satu lagi ya saudara. Kerja anugerah. Kerja rajin. Kerja pandai atau pinter. Kerja anugerah. Kalau yang tadi rajin dan pandai, dunia bisa. Ada satu yang dunia nggak bisa. Kerja anugerah. Saya ulangi ya. Kerja rajin dunia bisa. Kerja pandai dunia bisa. Tapi tetap terbatas. Mau pandai seperti apapun tetap terbatas. Ada saatnya dengan kerajinan kita, dengan kepandaian kita nggak bisa. Betul. Tapi ada yang tidak terbatas. Ada yang melampaui batas. Yaitu dari atas. Yaitu Tuhan yang tidak terbatas. Yaitu apa? Berkat Tuhan. Yaitu apa? Pertolongan Tuhan. Yaitu apa? Mujizat Tuhan. Saudara lihat kesaksian tadi ya saudara ya. Betul? Secara manusia sudah tidak mampu tak? Betul nggak? Kenapa dia mengalami kelimpahan dalam rumah tangga dari kekurangan jadi? Saudara, dia rajin, dia mau belajar, betul? Datang ibadah, belajar, cari Tuhan, cari petunjuk Tuhan. Dia lakukan dengan taat, dia imani. Saat dia lakukan 3 hal. Kerja rajin, kerja pinter, kerja anugerah. Mujizat dibalik. Hana juga sama. Saudara, Hana juga sama. Betul nggak? Ada saatnya mentok. Tapi di dalam Tuhan tidak ada mentok. Kalau mintoknya banyak mungkin ada gitu. Enggak ada yang mustahil. Bisa. Kekurangan bisa diubah jadi kelimpahan. Betul? Hidupnya malah limpah. Anugerah. Ya, kalau anugerah gimana? Kalau tadi belajar kan banyak ya saudara. Dari teman, dari orang pintar, dari media, dari apapun lah, sekolah macam-macam.
Ya, kalau anugerah ya satu-satunya Tuhan toh. Betul nggak? Namanya anugerah kan hanya Tuhan. Betul ya? Jadi gitu. Saya tiba-tiba ingat ya saudara. Ini belajar tadi. Kalau saudara belajar punya teman yang pandai. Saya dengar saudara. Saudara jangan datang minta utang. Saudara dianggap rendah. Dia nggak tertarik ngajari saudara. Tapi kalau saudara datang pada seseorang, dia pandai, saudara mintalah belajar. Akui dia sukses. Orang itu suka. Dia misalnya pandai di bidang apa gitu ya. Wah kamu hebat gini. Suka. Malah wah cerita ngajari saudara. Tapi kalau sudah datang langsung hutang. Oh sudah dianggap rendah. Benar. Jangan harap diajari. Percaya saya. Dia malah menghindar saudara. Ketemu dodok-dodok malah paling cuma hutang. Saudara enggak. Benar. Ini sederhana tapi pandai. Tapi bukan pandai. Tapi penting sekali. Ya sekarang kembali ya anugerah. Jangan sampai hidupmu jauh dari Tuhan. Saudara belajar tadi. Ibu Sari. Sudah sukses loh saudara. Karena berkat Tuhan. Dulu dia nggak punya apa-apa loh. Tahun 2000. Tapi jauh habis anugerahnya. Hanya kekurangan. Satu-satunya. Hanya waktu dia balik dengan Tuhan. Hanya waktu dia bertobat. Hanya waktu dia ngandalkan Tuhan. Hanya waktu dia tekun beribadah. Hanya waktu dia tekun dalam doa. Hanya waktu dia berbuat yang baik. Betul? Hanya waktu dia kalau dibuat sikat menyukakan hatinya Tuhan. Kalau disikat mudah itu ya kenapa? Bagaimana kita dapat anugerah? Tuhan mau berikan anugerah. Tuhan mau berkati. Karena saudara senangkan hatinya Tuhan. Kalau dibuat mudah gitu. Saudara mikir dulu aja. Saudara menyenangkan hatinya Tuhan apa enggak? Menyenangkan hatinya Tuhan itu kira-kira apa saja? Gimana? Apa ya? Menyenangkan hatinya Tuhan itu gimana? Doa memuji Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Apa lagi? Mengandalkan Tuhan. Ya apa lagi? Menomorsatukan Tuhan. Ya apa lagi? Doa puasa. Ya sudah tadi contoh-contoh apa lagi? Apalagi soto stabilan. Apa? Melayani Tuhan. Sotonya mau laris tetap waktunya untuk Tuhan ya Tuhan dulu. Melayani Tuhan. Nah kalau minta saja gak pernah mau memberikan waktunya untuk Tuhan, gak mau dipakai Tuhan, gimana nyenangkan hatinya Tuhan? Oh kau cuma jaluk terus. Nah gitu dah. Betul. Pokok mudah aja. Tambah satu. Jangan nyimpang firman Tuhan. Jangan berbuat dosa. Dosa itu awal kehancuran. Dosa itu awal kekurangan. Dosa itu awal kemiskinan. Adam dan Hawa gak pernah miskin. Adam dan Hawa diciptakan untuk limpah. Taman Eden yang begitu luar biasa. Awalnya dia suami istri. Mau makan seperti apapun gak pernah habis. Anak cucunya makan gak bisa habis. Melimpah. Kapan? Ngalami kekurangan. Saat melanggar firman. Saat ya berbuat dosa. Habis. Itu tadi dia ngalami loh. Betul? Jadi saya ajak. Mendekatlah pada Tuhan. Sudah pasti itu ya. Yang diperintahkan Tuhan lakukan. Dengan setia. Jangan dulu lakukan. Sekarang tidak lagi. Jangan. Lakukan. Yang dilarang Tuhan, jangan dilakukan. Orang boleh tidak tahu. Saudara, pendeta enggak tahu. Saudara, apalagi pasangan enggak tahu. Orang tua enggak tahu. Teman-teman enggak tahu. Malaikat enggak tahu sekalipun. Tuhan tahu. Ayo, do meneng kabeh ta. Sehingga ada satu deg-degan itu. Tuh, tapi itu sungguh gak saudara. Tuhan itu maha tahu. Apalagi dia tinggal dalam kita. Kalau saudara berbuat dosa itu di sebelahnya Tuhan loh. Ya, Tuhan tinggal di dalam kita tak? Tuhan di mana saudara? Masa sedang bersama Tuhan kok nyolong? Loh, ya tak saudara benar gak?
Masa sedang bersama Tuhan kok zina? Ayo. Masa sedang bersama Tuhan kok nyembah berhala? Yang paling mudah hidup dalam anugerah. Mendekatlah pada Tuhan dengan setia, taati firman Tuhan. Tinggalkan dosa. Kalau sudah terlanjur ya cepat bertobat. Daud itu pernah salah. Untungnya Daud itu orang yang mudah bertobat. Ditegur langsung tersungkur. Waktu dia berbuat dosa, kadang-kadang lupa diri, saudara, nggak nyadari. Tapi Tuhan kirim nabinya, Nathan, kamu berbuat dosa, langsung tersungkur. Dia nggak ada alasan. Oh karena ini, karena itu, nggak ada dia yang goda kok Pak. Oh karena ini, macam-macam. Wah pasanganku itu kayak gitu kok Pak. Wah gini, karena dia, jangan. Adam itu banyak alasan. Ditegur oleh Tuhan, ini loh Hawa yang kau kasih itu loh, perempuan ini. Coba tidak dikasih Hawa nggak ngajak aku, ya aku nggak berbuat dosa. Itu keliru. Cepat bertobat, nanti dipulihkan. Nggak usah saling menyalahkan dalam keluarga. Ada satu orang bertobat sungguh-sungguh, Tuhan bisa pakai untuk pemulihan keluarganya, pemulihan kasih karunia-Nya. Jadi yang pastilah saudara, hiduplah dengan anugerah Tuhan. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan saudara. Jadi itu luar biasa sekali. Yang penting dekat pada Tuhan. Amin. Doa, hidupnya nyukakan hati Tuhan. Tadi jangan berbuat dosa. Saya mau nyinggung sedikit tentang dosa. Ini dijadwalnya 1,5 jam, tapi aku tak pikir 5,5 jam. Oh enggak. Sekarang yang paling bahaya sekali apa? Pinjol. Oh bukan pinjol ya. Pinjol itu ya bahaya. Saudara dengar ya, berkali-kali saya nemui loh, termasuk jemaat. Karena pinjol, terus kejar-kejar terus. Terus takut disiarkan di luar. Mungkin ada foto yang enggak benar, mungkin macam-macam. Sampai ketakutan, beberapa sampai ingin bunuh diri. Ya, sing kena pinjol ya, meneng kabeh. Saudara pernah ketemu enggak? Orang kena pinjol sampai seperti apa, pernah ketemu enggak? Itu sampai frustasi hidupnya, wah, setengah mati. Itu hampir sama orang kena narkoba mungkin gitu. Wah, berat sekali. Tapi sekarang ada lagi yang sedang booming, bahkan itu bahaya sekali apa? Ju-on. Apa saudara? Ju-on, apa saudara? Biar tidak jauh-jauh. Ju-on, apa saudara? Judi online. Ini sedang marak dan banyak sekali. Saudara masih ingat gak? Ada polwan. Polwan itu apa? Polisi wanita. Suaminya diikat, dibakar sampai mati. Pernah dengar gak? Kenapa dia lakukan seperti itu? Suaminya judi online. Jadi dia satu kali lihat ya saldonya di ATM suaminya. Loh ini gajiannya 2, kalau nggak salah ya 2.800.000. Kok tinggal 800, 2 jutanya amblas. Marah dia, diminta suaminya pulang emosi. Wah mungkin suaminya ya diem, saudara, daripada ribut ya mas diikat tangan ribet banget dibakar. Gara-gara apa? Yang 2 juta buat judi online. Betul. Bahaya saudara. Betul. Ada banyak sekali. Termasuk jemaat loh saudara. Saya berapa kali didatangi jemaat loh. Karena judi online sampai mau cerai. Sampai mau bunuh diri. Itu sungguhan. Saya nggak tahu di sini ada enggak yang sedang kena judi online. Kalau belum sampai pailit, belum sampai kejerat utang, cepat bertobat saudara. Benar, cepat bertobat. Kalau enggak, saudara akan habis-habisan. Enggak mungkin kelimpahan dalam rumah tangga, enggak mungkin. Pasti kekurangan, pasti kejerat luar biasa sekali. Betul, kemarin ada yang bersaksi, sampai mau cerai, saya nasihati istrinya. Jangan, istrinya minta cerai, jangan. Sedang seperti ini,
Tapi suaminya juga saya nasihati, kamu juga jangan seperti itu. Itu bisa menghancurkan keluarga. Nah itu didoakan, terus janji, mulai diperbaiki lagi, start baru lagi. Banyak, saudara tahu omsetnya judi online itu berapa? Tadi saya baru cari, 600 triliun. 600 apa? Triliun. Paling banyak Jawa Barat. Dan setelah itu Jakarta. Kedua Jawa Tengah. Atau ketiga. Paling banyak kalau diurutkan semua ya di Jawa Barat. Lalu kedua Jakarta. Ketiga itu Jawa Tengah. Jadi saudara jangan dianggap ini cuma khotbah ya. Enggak loh. Banyak loh. Saya enggak tahu di antara kalian tapi banyak memang. Bahkan mungkin keluarga saudara. Anak-anak bisa kena enggak? Coba dikeluarkan. Umur 10 tahun aja banyak yang kena loh. Anak umur 10 tahun. Data di mana ya? Menko Bulan judi online. Miris pelaku judi online banyak dari. Kok enggak ada ini? Biba ada ini loh saudara. Menko Bulan pelaku judi online banyak dari anak-anak usia berapa? Kok bisa? Saudara coba bayangkan ya. Anak 10 tahun. Kok bisa? Saya kemarin dengarkan ada satu orang yang sudah kena lama. Tapi dia sudah bertobat. Dia cerita karena judi online dibuat sangat mudah. Saya ulangi sekali lagi. Dibuat apa? Sangat mudah. Dengar dulu ya. Sehingga banyak orang kalau memang sudah tergoda untuk buka gampang. Kedua, sekarang itu anak-anak semua bisa online. Semua bisa gadget. Betul tak? Ayo, anak saudara, cucu saudara, 10 tahun itu sudah bisa buka-buka. Benar. Banyak orang-orang muda krisis keuangan sekarang banyak sekali orang remaja, termasuk orang muda. Karena online itu mereka jago dan itu godanya besar. Gaya hidupnya beda dengan orang tua zaman dulu. Nyicil tabung dulu. Sekarang pokok dinikmati kadang-kadang gitu. Umur 10 tahun. Karena dibuat mudah. Saudara tahu enggak? 10.000 sudah bisa untuk judi online. Saudara pernah ngasih anak saudara 10.000 enggak? Lebih tahu saudara. Itu hanya 10.000 aja sudah bisa masuk di situ. Bisa ikut judi online. Dan yang kena sedikit apa banyak? Hati-hati. Pasti rusak. Sejak kecil harus dijaga juga. Kalau enggak, sejak kecil sudah jadi penjudi. Itu kalau enggak cepat diperbaiki akan sulit nanti. Jadi malas. Orang suka judi itu mayoritas malas. Kerja. Disuruh kerja pasti sulit. Benar. Saya kenal banyak yang suka judi pasti malas kerja. Meneng kabeh rada deg-degan ya saudara. Satu lagi saya beritahu saudara. Itu dibuat mudah sekali. Uang dikit bisa. Dan saudara harus dengar. Yang pasti menang itu bandari. Itu sudah pastilah. Saudara gak bisa menang. Saudara lihat di mana lah. Sampai kasino. Dulu kan harus onset toh ya. Mau judi harus onset toh ya. Kasino. Itu sudah pasti sudah ada trik-triknya. Ya pertama mungkin wah menang dulu. Gitu. Wah itu hatinya dibuat. Wah saudara semangat dibuat. Wah deg-degan dibuat terbakar gitu. Makin lama makin sekali. Biuk kabeh. Ini akan menang banyak. Habis. Di tempat-tempat judi seperti itu banyak orang bunuh diri. Lah saudara pikir ya. Tadi saya coba tangkap. Pasti yang menang bandari. Dulu nggak usah online. Itu onset ya. Triknya banyak akhirnya menang. Kalau online itu tinggal diprogram. Ini tak menang keping piro. Tak kalah keping piro. Itu sudah bisa diprogram. Nanti pas gongnya deng langsung terkapar. Amin ya. Ibu-ibu ada yang judi online? Habis saudara. Jangan berharap kelimpahan. Kalau nekat. Jangan nekat. Yang namanya dosa itu dari kecil-kecil. Lalu terseret hatinya. Terpikat hatinya. Bahkan sulit lepas. Kalau enggak dilepaskan oleh Tuhan.
Ya lanjut aja saudara ya. Biar lebih tuntas lagi. Yang pasti saya katakan ya. Pertama, kerja rajin. Katakan. Kerja rajin. Kerja pintar. Kerja anugerah. Kalau anugerah datang sudah selesailah. Sudah pasti keluarga itu limpah. Sudah pasti. Lakukan saja apa yang disukai oleh Tuhan. Jangan nyembah berhala. Jangan berbuat dosa. Saudara. Ya jangan. Ya apapun yang dilarang oleh Tuhan. Yang diperintahkan malah harus dilakukan. Yang dilarang jangan dilakukan itu aman. Hanya aman. Tapi yang diperintahkan dilakukan itu untuk pelipat gandaannya. Saya tanggap dulu ya. Yang dilarang Tuhan kalau saudara lakukan pasti anjlok. Yang dilarang jangan dilakukan, saudara aman. Tapi belum ada pelipatan gandaannya. Tapi yang diperintahkan, petunjuk Tuhan, lakukan. Waktu petunjuk Tuhan, saudara lakukan. Saudara akan mengalami pelipat gandaan. Itu cara meningkatkan pemasukan. Siapa yang tidak mau meningkatkan pemasukan, angkat tangan. Tidak ada ya. Siapa yang mau tapi suruh ngikuti ini tadi firman Tuhan nggak mau, angkat tangan. Siapa yang mau dan mau ngikuti firman Tuhan, angkat tangan saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, mengatur pengeluaran dengan bijaksana. Dengan bijak. Mengatur pengeluaran, katakan 1, 2, 3. Dengan bijak atau dengan bijaksana. Jadi mau mengeluarkan uang, saudara ya keluarkan itu dengan bijaksana. Amin saudara. Harus apa? Pengeluaran dengan apa? Bijaksana. Yang tepat, yang benar. Pengeluaran ini ya sudah dipertimbangkan. Ini bijaksana. Supaya pengeluaran saudara terkendali. Supaya apa saudara? Pengeluaran saudara terkendali. Banyak orang kadang-kadang pengeluarannya tidak terkendali. Masuknya banyak. Tuhan sudah berkati banyak. Saudara pengeluarannya lebih banyak. Sama saja. Ya atau ya? Ya atau ya? Loh, betul saudara. Selain supaya pemasukan banyak. Tambah. Tapi pengeluarannya bijaksana. Bukan berarti irit kikir bin medit loh saudara. Irit kikir bin medit belum tentu. Karena nggak akan diberkati Tuhan, betul nggak? Alkitab berkata ada orang yang nabur banyak berkelimpahan, tapi yang berhikmat luar biasa malah berkekurangan. Ya tak? Kalau ada ayatnya bisa dikulangi juga. Tapi bijaksana, bukan hanya dipegang kencang-kencang, bukan. Bijaksana. Katakan sekali lagi. Bijaksana. Bagaimana kita bisa bijaksana dalam pengeluaran? Pengeluaran apa? Yang paling penting supaya kita itu bijaksana. Pengeluaran yang akan datang ke pemasukan lebih banyak. Saya ulangi dulu ya saudara. Pengeluaran yang akan datangkan pemasukan lebih banyak. Saya ulangi saudara ya. Pengeluaran yang akan datangkan pemasukan lebih banyak. Ada pengeluaran, saudara, ya cuma pengeluaran saja. Tetap bisa barang sesuatu. Ada pengeluaran ya habis. Keluarkan habis. Pokok keluar sudah tidak ada apa-apa, tidak ada gunanya, nggak akan nambah. Tapi ada pengeluaran saudara yang nantinya akan justru mendatangkan pertambahan. Apa? Pengeluaran uang kok. Kalau dagang tadi belajar yang pandai tadi. Meningkatkan pemasukan. Betul toh? Itu meningkatkan dagangnya sing rajin. Dagangnya sing pinter. Gitu toh ya. Dagangnya didoakan itu nambah pemasukan. Sekarang pengeluaran. Saudara sudah dapat masukan. Misalnya lah saudara 10 juta. 10 juta itu harus ada pengeluaran. Pasti tahu ya. Pengeluaran apa yang mendatangkan pemasukan? Ya banyak. Dulu pernah diajarin. Tapi saya lihat Tuhan bukakan lebih banyak. Salah satu lah.
Sekalipun diserang orang banyak, saya tetap rindu jemaat itu tangkap firman Tuhan. Ayatnya ada enggak ya? Ayatnya ada enggak ya? Supaya kita tetap belajar. Ya, kita karena alami dulu yang mujizat banyak sekali. Akhirnya diserang banyak orang menyerang. Akhirnya banyak yang sudah tidak melakukan lagi. Kehilangan kebenaran firman Tuhan. Mereka ya 3:10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu apa? Tingkap, lanjutkan ya, tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Sudah dengar ya, itu pengeluaran yang mendatangkan limpah. Bukan pengeluaran yang hilang. Pengeluaran yang akhirnya kita justru mendatangkan penghasilan, berkat, bahkan limpah. Saya tidak, itu banyak, tidak mau argumentasi, tapi saya mau ngajar firman Tuhan. Betul? Sudah pasti, firman Tuhan pasti benar. Tadi saya katakan, kita jangan berbuat dosa, itu aman. Tapi kita melakukan firman, itulah yang buat pelipat gandaan. Tabur, tuai, pasti terjadi. Enggak pernah nabur, pasti enggak pernah menuai. Betul? Ya, perpuluhan. Ya, kalau saya, karena sudah sejak kecil, sejak saya kerja, bantu ayah saya, uang saku saya sudah perpuluhan. Sampai sekarang, sampai saya jadi pengusaha, puluhan juta pun apa, sudah tidak masalah. Anak saya, cucu saya, sejak kecil dididik. Karena kita tahu, itu justru mendatangkan anugerah. Saya, saudara lihat, keluarga kita enggak pernah ada kekurangan persembahan khusus atau nabur kebaikan. Saudara dengar, perpuluhan itu sudah pastilah wajib, ya, hukumnya. Tapi persembahan itu bebas. Boleh memberi, boleh tidak. Tapi itu akan jadi tabur tuai. Misalnya lah, saudara, untuk KACT, itu terserah. Enggak seperti perpuluhan. Lalu saudara nyalain gitu. Tapi itu bebas. Tapi itu tabur tuai. Ya, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk sesama. Khususnya orang tua. Jangan lupa. Berkati orang tuamu. Kalau engkau mau ngatur pengerjaan, pertama, milik Tuhan itu jangan diusik-usik. Kedua, jadilah berkat. Berkati pekerjaan Tuhan, juga khususnya berkati orang tuamu. Banyak yang jelaskan, firman Tuhan banyak. Kalau engkau bisa tahu balas budi pada orang tua, nasibmu mujur. Nasibmu diberkati Tuhan. Tuhan akan berkati engkau. Tuhan akan berikan tempat untuk engkau. Tuhan akan beri kesehatan. Tuhan beri kebahagiaan. Banyak, bahkan bukan hanya orang Kristen. Di luar Kristen pun banyak yang mengajarkan, mengakui. Saya mau tanya untuk ini dulu. Pertama, perpuluhanmu gimana? Kedua, saudara memberimu bagaimana? Memberi pekerjaan Tuhan, memberi untuk sesama. Tapi sekali lagi, sama semua orang tuamu. Saudara tabur kebaikan, saudara pasti terima kebaikan. Bahkan lebih daripada yang bisa saudara tabur. Lakukan kebaikan. Untuk pekerjaan Tuhan, gereja, untuk orang tua, untuk sesama. Orang kikir medit tidak berani. Dipakai Tuhan, sudah ditolong Tuhan, tidak mau menolong orang Tuhan tuh. Tidak ada sesuatu. Saya ajar saudara, lakukan kebaikan. Kebaikan. Jangan diberkati hanya untuk dikubur. Itu enggak dilipat gandakan. Tuhan enggak pernah tersentuh hatinya. Benar. Salah satu kunci sukses saudara lihat di semuanya. Itu karena hati yang baik. Hati yang suka menolong. Hati yang suka memberi. Datangkan kebahagiaan. Datangkan kesehatan. Datangkan orang dunia rezeki. Betul? Pengeluaran yang akan mendatangkan
lebih banyak. Itu bijaksana. Gunakan uangmu. Daripada gunakan uangmu, pengeluaran yang gak akan datangkan apa-apa, malah hilang. Maka yang bisa datangkan sesuatu, prioritaskan. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku tua. Aku gak pernah lihat orang benar. Lakukan firman Tuhan, kebenaran. Itu hidupnya ditinggal. Hidupnya minta-minta itu gak ada. Justru yang kikir, jahat, macam-macam yang seringkali kekurangan. Amin. Ya, itu ya. Memberi. Yang pasti yang justru mendatangkan. Kelihatannya pengeluaran, tapi itu datangkan pemasukan. Pekerjaanmu diberkati. Usahamu diberkati. Benar saudara? Ya semuanya lah saudara. Belalang pelap kalau saudara lihatnya. Dilenyapkan. Yang biasanya grogoti keuangan karena sakit, karena ditipu orang. Dilenyapkan oleh Tuhan. Tingkap lagi dibukakan, dicurahkan. Lanjutkan apalagi yang berikutnya. Setelah memberi. Apa ya? Ini. Menabung atau investasi. Jadi seperti tadi. Kalau saudara penghasil ini contoh aja ya 10 juta per puluhanmu. Lalu untuk tetap nolong orang. Khususnya orang tua ya. Saya ajak sekali lagi ya. Ya baik pekerjaan Tuhan, baik sesama ya orang tua. Lalu yang berikutnya tetap ada yang ditabung. Jangan artinya jangan dihabiskan semua. Kalau saudara habisin semua ya enggak tambah toh saudara. Betul enggak? Wong dihabisin kok saudara. Tapi ada yang disimpan. Ada yang ditabung. Ada yang diinvestasikan. Maka setiap bulan akan tambah. Sedikit banyak tambah. Sedikit banyak tambah. Sedikit banyak. Maka perjalanan waktu ya uang saudara pasti tambah lah. Tapi kalau dihabisin semua ya enggak tambah lah. Apalagi kalau keluarannya lebih banyak daripada penghasilan, ya pasti utangnya yang tambah. Iya atau ya? Ayo ada yang nabung dah. Ada yang disimpan apa enggak? Kalau dihabisin terus ya jangan doa Tuhan berkati aku melimpah lah Tuhan. Sudah aku berkati pontak kabeh. Betul saudara? Ada apa saja? Tadi saya malah sengaja tanya ya Bu Yuli. Karena dia perbankan. Apa saja yang biasa mengelola saudara. Misalnya lah tabungan. Di bank kan ada tabungan toh saudara ya. Ada tabungan misalnya deposito. Ya deposito obligasi itu dari pemerintah. Itu saudara. Iya apalagi ada orang dapat rezeki beli emas. Disimpan emasnya tambah. Akhirnya seberat Mas Tojen gitu saudara. Nah itu luar biasa sekali saudara. Istriku tuh punya Mas Tojen gitu saudara. Ada orang yang dolar karena katanya dolar sering naik terus. Ya rupiah akhirnya karena makin ketinggalan misalnya gitu. Lalu ada orang yang tanah punya itu sudah berapa bisa untuk tanah belikan tanah besoknya naik dan lain-lain apapun. Nah itu pun waktu saya pelajari ada saudara. Misalnya lah ya sama-sama menabung, sama-sama deposito, carilah yang nanti bunganya atau hasilnya lebih banyak tapi aman gitu saudara. Jangan hanya kejar banyak juga loh saudara. Wah dia ini bisa kasih bunga banyak sekali tapi amblas ya jangan. Dua-dua itu harus dipelajari saudara. Jangan asal ini hasilnya banyak ya untungnya banyak bunganya banyak tapi aman lah gitu. Dua-dua harus seimbang. Jangan asal beda asal dengan saudara pelajari dulu pasti beda. Saudara bisa dapatkan yang hasilnya lebih banyak dan aman pasti majunya ya lebih cepat. Lebih cepat. Amin. Setuju? Nabung katakan. Katakan sebelah. Pok entek ke terus. Kau habiskan terus. Atau ada yang kau tabung. Yusuf itu semua hasil 1/5 ditabung dia. Betul ya? Yusuf saudara belajar ya. 1/5 ditabung. 1/5 ditabung. 1/5 ditabung. Waktu kemarau panjang. Dia nggak pernah kekurangan. Malah lipat. Karena yang lain kekurangan.
jual, ya kendaraannya, jual ternaknya, jual rumahnya, jual sawahnya, jual dirinya jadi budak. Dia dapat untung banyak. Orang punya tabungan pas krisis, dia punya kesempatan dapat barang-barang murah. Orang sedang butuh, terpaksa dijual murah. Nah, saudara bisa beli itu lebih murah, besok naiknya lebih banyak. Tapi punya dana, kalau nggak punya ya gimana? Betul, ada kesempatan tetap nggak mungkin bisa. Iya, saudara ya, cari yang paling banyak tapi aman. Setuju? Banyak nggak aman, mau nggak? Aman tapi titik. Ya, ini yang kedua, saudara. Yang ketiga apa? Apa? Kewajiban. Wajib. Ayo, wes cicilan rumah perlu dibayar enggak? Perlu. Bayar. Kalau enggak nanti bisa disita, lama-lama dilelang, betul enggak? Mbak, enggak gitu pun akhirnya kena denda, bunganya besar. Betul enggak? Kredit card perlu segera dilunasi apa enggak? Sedikit ya saudara, kredit card. Kredit card itu saudara hati-hati. Kalau saudara pakai kredit card, cepat bayar. Kalau sampai kelewat, bunganya tinggi. Sangat tinggi. Lebih tinggi daripada pinjaman kredit biasa. Jadi harus cepat, dendanya tinggi. Ya, semua seperti itu. Umumnya kalau sampai ya terlambat itu biasanya dendanya tinggi. Maka yang wajib bayar ya bayar. Utang panci perlu dibayar dulu enggak? Saudara jangan tertawa. Mungkin ada loh saya utang panci saya senang kredit. Ini mumpung untuk cicilan loh. Waktu main bayar mencicil. Ya. Pokok yang wajib ya, listrik harus bayar. Ya kalau enggak padam, betul enggak? Iya, semuanya pokok yang memang wajib. Sudah memang harus bayar, air dan semuanya bayar. Sebab sekali lagi kalau enggak dendamu akan tinggi. Nanti uangmu akan hilang banyak. Ya, satu tadi memberi itu yang menghasilkan. Kedua apa tadi ya? Tabungan akan tambah. Ketiga ini wajib. Sebab kalau saudara terlambat, saudara ruginya banyak. Apalagi setelah itu kebutuhan kalau nggak salah. Lanjut, nah kebutuhan. Kita beli itu ada yang memang kebutuhan, ada yang bukan kebutuhan. Saja ini orang butuh. Nah ini mumpung keluar model baru lagi. Wah gitu saudara. Setiap model baru beli, setiap model baru beli. Itu bukan kebutuhan. Nyimpen lewe angel. Wes tuku duwe ora ngerti, lu lupa. Ya toh ya. Ini wah baru keluar bagus. Ini mumpung loh ini. Apa? Boleh dicicil gitu saudara. Ini mumpung loh ini mas. Belilah kebutuhan yang memang butuh untuk hidupmu. Betul saudara? Kebutuhan. Ya, butuh ya semualah saudara. Pokok kebutuhan ada enggak ya? Cari. Oh ini malah ada gitu. Makanan. Saudara, itu butuh makan enggak? Butuh tak saudara? Makan, tapi ya sesuai kebutuhan. Pakaian, transportasi, dan lain-lain. Ini ditambah apa? Cari yang saat murah. Tapi jangan hanya saat murah. Tapi bukan kebutuhan. Maksudku gini. Saudara itu bisa planning. Ini kalau di Amerika ya saudara. Di Amerika itu ada namanya bulan Thanksgiving. Itu diskonnya bisa 60%, kadang-kadang 70%. Jadi orang bijak itu aku butuh. Tapi daripada beli sekarang, nanti November itu biasa November ketiga. Aku bisa diskon 60%. Jadi, loh enggak apa-apa. Tapi jangan bukan kebutuhan loh. Ini yang saya katakan bukan kalau ini model baru bukan. Memang saudara perlu beli. Misalnya beras sekian, saudara perlu beli. Ya makanan sekian, saudara perlu beli. Ya alat ini perlu beli. Tapi belilah saat bisa murah. Ada waktu-waktu tertentu. Ada waktu promo malah dirugikan ada toh. Kadang-kadang toh. Ya enggak.
Tapi kalau promonya selesai sudah nggak ada. Lah, carilah waktu murah, waktu promo. Tapi ingat ya, itu hanya untuk kebutuhan loh. Nggak butuh ya jangan. Habis buat apa? Beli wong nggak butuh kok. Kebutuhan, tapi berusaha cari. Kalau bisa juga pas dapat murah. Ya, lanjutin lagi. Apa? Keinginan sekarang. Ya, boleh enggak? Untuk keinginan, boleh enggak? Boleh enggak? Keinginan dikeluarin biaya, boleh enggak? Coba, boleh enggak? Yang bilang boleh angkat tangan. Duh, ya, ini jawab. Yang bilang enggak boleh angkat tangan. Yang golput angkat tangan semua. Boleh enggak tergantung. Punya uang enggak? Loh ya toh saudara, betul enggak? Kalau enggak punya uang kok nekat terus beli terus. Handphonenya ganti lagi, tambah lagi. Ya motornya, mobilnya ganti lagi. Enggak punya uang, hutang, nanti mencicil. Enggak punya uang, liburan luar negeri. Jangan. Boleh enggak tergantung punya enggak? Kalau memang uangnya banyak, enggak pernah ada orang uangnya banyak. Ini banget. Sampai mati uangnya banyak sekali, enggak pernah dinikmati. Kalau saya enggak mau, saudara. Tuhan berkati supaya kita punya hidup yang baik juga. Tapi jangan lupa untuk jadi berkatnya, jangan lupa loh ya. Kalau saudara belajar di Alkitab ya, untuk orang Yahudi ada bulan tertentu harus ke bait Allah, bawa pesta di bait Allah. Dengar saudara, ayatnya nanti tanya kalau saudara butuh ya. Jadi ada waktu bulan tertentu, tanggal tertentu, semua harus ke bait Allah, pesta, sukacita, perayaan, sukacita, senang. Untuk apa? Bersyukur pada Tuhan. Ini berkat Tuhan, kita nikmati, bersyukur, memuliakan Tuhan. Dinikmati. Lah kalau sudah kerja setengah mati, sampai bungkuk-bungkuk, sampai batuk-batuk, mau beli obat aja, eman-eman irit, sing murah aja, generik aja. Kalau bagi saya bodoh. Untuk apa? Lihat toh ya. Ini buat anak cucuku sampai keturunan ke-7. Itu nanti tergantung anak cucu. Hidupnya benar dia akan melimpah seri diberkati Tuhan. Hidupnya nggak benar ya mau dikasih warisan seperti apapun habis. Kita wajib untuk anak cucu, saudara. Tapi nggak sampai korbankan semuanya. Tergantung ada ndak. Nggak ada, ya jangan. Harus ikat pinggang supaya nggak terjerat utang. Harus ikat pinggang supaya saudara akan merubah kekurangan jadi kelimpahan. Kalau ada, enggak apa-apa, enggak salah. Tuhan tuh senang enggak? Untuk apa Tuhan berkati kita? Kalau kita enggak pernah mau pakai. Gereja enggak usah pakai AC, bisa enggak? Ya bisa, tapi untuk apa diberkati Tuhan? Kalau bisa pasang AC. Tergantung saudara. Ya, tapi juga keinginannya tadi dikontrol. Jangan sampai mubazir. Tadi beli terus. Tidak tinggu. Punya pun lupa. Tempatnya penuh. Nggak berguna. Malah buat beban. Coba ya. Makan yang enak dan mahal-mahal ya. Pakaian yang terus mengikuti tren masa kini. Contoh ada pakaian harganya 20.000 ada katanya. Ada enggak? Pakaian 20.000. Ada. Oh ini saudara lihat ya. Kemudian saya heran loh lihat. Wah hebat loh. Ini kan sering seragaman loh sekarang saudara. Hebat. Saya tanya, wah belinya di mana? Belinya di mana namanya? Pasar murah. Berapa? 20.000 katanya. Jin loh itu saudara. Bagus ah. Loh saudara ya. Biarpun melimpah ya tetap sesuai tadi. Kebutuhan dan tidak over lah. Boleh nikmati. Jangan nyalakan orang menikmati. Ada orang sekarang. Hamba Tuhan.
Harus hidupnya sengsara. Nggak boleh pakai mobil mahal. Nggak boleh ini. Pesawat. Semua. Kadang-kadang orang itu paradigmanya sekarang sudah kacau. Kira-kira Daud dan Salomo itu hidupnya cukup atau kekurangan? Makanya yang enak atau yang kurang enak? Disenangi Tuhan atau dibenci Tuhan? Yang penting jangan lupa, jadilah berkat bagi kerajaan Allah. Jadi berkat bagi sesama. Diberkati untuk jadi berkat, saudara. Ya. Yang 20 juta ada enggak? Ada toh. 200 juta ada enggak? Loh, ada toh. 200 juta. 2M ada enggak? 2000-an ada enggak? Ada uang gratis, ada enggak? Ada usah bayar, ada enggak? Sekarang kan tempat kita selalu ada tuh ya, jualan gitu. Umas saja jualan itu. Dengar ya saudara, saya tutup dengan gini. Kalau belum punya, saudara berani ikat pinggang. Kalau saudara mau hidupmu berubah. Kalau saudara belum punya, masih kurang, nggak mau ikat pinggang, selamanya saudara kekurangan. Ada peribahasa apa ya? Berakit-rakit dulu, bersenang-senang kemudian. Jangan bersenang-senang dulu, sengsaranya kemudian. Jangan sudah tua, tidak punya apa-apa, sendirian, nggak ada anak juga. Wah, kasihan. Betul, saudara. Jadi kalau belum ikat pinggang, saudara yang belum punya dana cukup untuk itu. Cukup tidak itu relatif tadi. Mau 2M, mau nojing 2000, kan pilihan toh. Apa kalau saudara yang 2000 kedinginan gitu. Kalau yang 2M pas, oh enggak kedinginan. Enggak toh. Itu gengsi kita. Untuk semua saudara. Baik untuk rumah. Kalau mampu oke. Tapi kalau nggak mampu jangan kredit banyak-banyak. Rumah mewah, kredit berat nanti nyicilnya. Mobil, kendaraan. Ya semuanya saudara. Pokok kalau saudara masih merasa kurang, ikat pinggang. Tadi tabung. Lakukan yang baik, berani tabur. Petani itu harus gitu. Sampai saudara akan mengalami perbaikan. Perbaikan. Saya jamin. Firman Tuhan ini kalau saudara ikuti, iya, saudara akan lihat karya Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya percaya. Saya tutup aja ya. Bu Ubaja itu saya bersyukur saudara. Dulu ceritanya ya, setelah menikah dengan saya, ayah saya itu dari Tiongkok, senengnya semua anak, mantu, cucu kumpul. Nah gitu saudara. Kita punya rumah besar, semua nikah tetap masuk. Jadi kakakku menikah ya istrinya masuk. Semuanya masuk saudara. Padahal saya anak ragil. Jadi di waktu di rumah saya 5-6 keluarga. Saudara bayangin ya. Orang tua, anak, mantu itu jadi 5-6 keluarga. Kira-kira rukun semua apakah dadang bertengkar. Saya lihat dia itu kasihan saudara. Di rumah terus saya akan pergi kerja. Aja saya usaha cari dana. Saya kasih modal buka usaha di pasar Klewer. Tidak banyak dananya. Bagi saya itu hanya nyape howo. Daripada di rumah ribut nanti banyak bertengkar. Ngindarilah. Jadi siang saya pergi dia ya pergi gitu saudara. Gak di rumah. Sorenya dia pulang saya sudah pulang. Ada saya masih lumayan tahu saudara. Daripada sendiri ada 5 keluarga yang lain. Tapi ternyata sekalipun dana sedikit. Dia maju. Dia maju. Dia maju. Dia diberkati. Dia berkati, saya percaya dijalankan. Dia orang yang rajin, gigih. Dia berjuang, mikir gimana maju. Dia itu, saya sudah ngomong berkali-kali, kalau memberi, saya pun kalah. Tunggu dia diberi. Waktu saya sudah full time, saatnya dia ikut full time bantu saya. Dia itu punya toko 11
Ya, akhirnya kita jual semua. Masih modalnya belum termasuk modal. Dia maju terus. Belum punya, jadi punya. Beli 1, beli 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Sampai terakhir itu 11. Bukan turun, naik. Dan tetap tangkap sudah. Bisa, bukan tidak. Sudah contoh itu terlalu banyak. Hari ini saya tidak perpanjangkan, ya.